Selamat Oke, malam, ayo. Dok Des. Oke, Selamat malam. malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Yo, malam minggu lagi. Live lagi, pengajian lagi, bahas pengasuhan, Dok. Temanya Jadi itu, jadi yaitu, diasu-asuno, pengasuhan diasu-asuno. ya, banyak non asu nih, kok, ngono. Iya, iya, On bener, asu nih, bener. ngono. Makanya ini. Ya, itu, Dok. Ya, di kan, apa beda sih, Dok? Apakah beda pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan? Kan biasanya itu bahkan kalau misalkan beda, itu bedanya di apa di pengasuhan usia berapa gitu kan. Ya, Soalnya kan biasanya banyak tuh, Dok. ya, Bahkan dalam kandungan sekalipun itu katanya sih kan banyak yang menganjurkan kalau nanti anakmu pengen tampan dan cerdas seperti beliau ini, disuruh baca komik-komik tentang Shinigami, katanya gitu. Nah, monggo terus menjelaskan apakah seperti itu. oke, ya, wes. Sebelumnya selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia dimanapun berada. Wes, kayak radio zaman biyen. Jadi kalau apa namanya, Dokter punya anak cewek, punya anak cewek punya, anak cowok punya, Pak Ida itu. Oke ya, eh, pengasuhan itu. Tapi sebetulnya ya, kalau saya ini soal pengasuhan anak itu betul-betul nggak ikut-ikut gitu, beneran itu. Udah pernah ketemu gitu, nggak pernah ketemu. Ketemu-ketemu pulangnya dulu waktu kecil itu berangkat pagi banget sebelum jam 5, pulang malam banget setelah jam 1. Jadi nggak kenal gitu. Nggak kenal, nggak kenal. Jadi yuk, tapi ya kan ya saya sudah lama menyadari bahwa saya itu soal pengasuhan anak itu saya cuma donor sperma aja. Itu pun kalau sperma saya, ya itu pun. Ya jadi kalau soal anak saya sendiri itu ya saya itu kontribusi saya itu kecil langsung loh ya. Kalau secara nggak langsung ya, tapi kalau secara langsung nggak pernah ketemu. Saya itu jarang ketemu tuh ya, ketemu. Tapi ya setelah ada handphone gitu ya, setelah ada handphone ya banyak itu ya sejak tahun 2010, 2012 itu sering video call setelah ada. Tuh. Tapi dulunya itu ya nggak kenal gitu ya. Jadi tapi sejak lama ya saya itu sudah menyadari bahwa sebetulnya soal pengasuhan anak itu saya cuma donor sperma gitu. Udah nggak ngerti itu udah tahu-tahu udah gede gitu ya. Tahu-tahu sudah SD gitu. Tahu datang-datang gitu. Sampai pernah itu ya. Sampai pernah ada yang bilang gini, kamu ya nanti lama-lama anakmu manggil loh gitu. No. Ayo coba wani-wani manggil tak golek no tante tenan. Ya secara guyon gitu. Tapi memang dari apa namanya dari awal saya tahu saya ini ya yang namanya apa namanya kepala rumah tangga itu kepala keluarga itu ya istri itu ya ibu-ibu itu. Saya ini loh cari kartu keluarga aja nggak ketemu di rumah ini nggak tahu gitu. Dulu saya pernah loh bilang sama Pak RT sebaiknya yang jadi kepala keluarga itu jangan ditulis saya gitu. Loh kenapa dok? Loh, istri saya. Loh nggak bisa dok. Loh saya ini loh nggak ngerti apa-apa. Tapi ya Pak RT-nya ngotot aja nggak boleh kepala keluarga harus laki-laki. Memang nggak fair ini orang-orang ini ya gitu. Padahal saya memang betul-betul nggak ngerti soal apalagi soal ngasuh anak. Tahu-tahu anak-anak harus sudah lulus SD itu. Saya itu kan cuman kayak itu donatur gitu itu. Lala istri saya juga cari duit. Jadi sebetulnya saya ini apa ya gitu ya. Ya wis lah donor sperma tadi itu yang paling cocok, donor sperma itu. Paling cocok gitu. Nah, sekarang mengenai pola pengasuhan anak laki-laki atau perempuan itu pertanyaannya Kowim tadi itu. Mengasuh anak laki-laki atau perempuan itu berbeda enggak? Dulu berbeda gitu ya. Dulu berbeda gitu. Dulu berbeda, beda banget karena kita ngomong soal manusia ya ini ya itu. Manusia itu homo sapien, kita ngomong soal homo sapien. Homo sapien itu dari 300 sampai 350.000, let's say ya, katakanlah 350.000 tahun lah ya keberadaan homo sapien di panggung kehidupan bumi ini ya itu.
sekitar 340.000 tahun, 90% lebih itu, mendekati 96% itu hidup dalam budaya pemburu pengumpul, gitu ya, pemburu pengumpul. Dan di masa pemburu pengumpul itu peran laki-laki dan perempuan itu betul-betul berbeda, betul-betul berbeda, gitu ya, betul-betul berbeda. Jadi pada saat itu laki-laki manusia itu hampir sama dengan binatang-binatang lain, nggak ada perbedaan soal peran laki-laki dan perempuan itu ya, betul-betul berbeda gitu ya. Jadi selama 95% kehidupannya lebih itu ya, 340.000 tahun itu manusia itu dalam keadaan dikotomis dalam tugas itu. Jadi di masa pemburu pengumpul itu tugasnya itu jelas itu. Jelas. Perkara poligami apa enggak itu urusan berbeda. Ini peran laki-laki dan perempuan itu. Ini yang ditanyain poligami aja ini. Padahal nanti tak kasih tahu bahwa sebetulnya pada saat pemburu pengumpul itu bukan poligami, lebih pada poliandri itu. Lebih pada poliandri gitu. Kenapa? Di masa pemburu pengumpul, keluarga inti yang paling efektif itu 2 atau 3 perempuan, 5 sampai 6 laki-laki dalam satu tempat itu ya. Kelompok. Satu tempat itu bukan kelompok, keluarga inti. Keluarga inti itu bapak, ibu, anak itu keluarga inti, keluarga nuklir gitu ya. Nah, sangat kuat indikasinya bahwa keluarga inti pada pemburu pengumpul itu adalah poliandri itu. Lebih banyak lakinya ketimbang perempuannya dalam satu keluarga inti gitu ya. Ada yang satu perempuan 2 sampai 3 laki-laki, ada yang 2 perempuan 5 laki-laki gitu. Itu memberikan keuntungan evolusioner. Yang pertama, perempuan itu lebih gampang mati dulu ya, lebih gampang mati. Proses melahirkan itu membuat perempuan gampang mati itu ya. Nah, pada saat seperti itu laki-laki jumlahnya sedikit lebih banyak ya, sedikit lebih banyak. Terus kemudian dengan adanya laki-laki lebih banyak dalam keluarga inti itu memberikan istilahnya slave atau budaknya itu lebih banyak gitu. Laki-laki itu budak aja disuruh cari makan, nggak bisa, udah mereka itu pekerjaannya kerjaan-kerjaan kasar gitu ya, cari makan, melindungi anak dari dari predator gitu. Nah, dengan poliandri pada masa pemburu pengumpul itu memberikan keuntungan evolusioner gitu ya. Misalnya ada 1 ibu dan 3 orang bapak, atau katakanlah 2 orang ibu, 5 orang bapak dalam satu keluarga inti gitu ya. Satu keluarga inti. Kalau perempuannya itu hamil, itu semua laki-laki merasa itu anaknya itu. Ya itu sama dengan yang terjadi pada harimau. Harimau itu kalau habis disetubui oleh jantan, dia cari pejantan lain itu. Cari pejantan ini, harimau cowok ini, harimau cewek ini. Kalau dia habis dikawinin oleh pejantan itu, dia mencari pejantan lain supaya apa? Ada nih 2 pejantan yang merasa ini anaknya gitu. Ada 3 jantan, 3 pejantan. Itu yang memberikan keuntungan evolusioner. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah pemburu pengumpul itu poligami, poliandri, cuk, jancuk ya, cuk kaget kon. Ya, itu. Nah, kembali ke masalah peran laki-laki dan perempuan tadi ya. Peran laki-laki dan tugas laki-laki dan perempuan itu betul-betul beda, bukan hanya tugas biologis, tugas sehari-hari itu sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu bedanya. Beda. Jadi pada saat pemburu pengumpul, laki-laki secara biologis, perempuan secara biologis, secara tugas sehari-hari pun guyu, iki sing takon guyu, TikTok cowok iku guyu lho entahlah gitu. Ya itu yang namanya tugas laki-laki dan perempuan itu betul-betul berbeda. Apa?
Tugasnya laki-laki adalah dia berburu jauh keluar dari sarang gitu, keluar dari sarang. Sehingga kemampuan laki-laki yang diharapkan ya tentu beda dengan kemampuan atau keterampilan perempuan yang diharapkan. Laki-laki diharapkan dia bisa istilahnya berburu, ya, mencari buruan gitu ya. Dia melindungi yang namanya lingkungannya, gitu, melindungi keluarganya dari serangan yang namanya predator misalnya. Seorang laki-laki di zaman memburu pengumpul itu, kemampuan yang diharapkan itu dia bisa memprediksi misalnya cuaca sebentar lagi hujan atau tidak gitu ya. Itu kemampuan itu yang muncul gitu. Kemampuan itu yang muncul 340.000 tahun. Kalau ada laki-laki yang tidak punya kemampuan seperti itu, dia akan ditinggalkan oleh cewek-cewek. Ini goblok lanangan, goblok gak iso berburu, gak usah sih lanangan koyong ini dibuai. Laki-laki kayak gini gak usah ditemenin, goblok gak bisa berburu gitu ya. Udah, ditinggal beneran gitu ya. Jadi seleksi alam itu berjalan di situ. Seleksi alam ya perempuan-perempuan yang menginginkan cowok-cowok pemburu, bukan penyanyi. Gak ada televisi, gak ada radio, gak ada rekaman kaset juga, gak ada. Ngapain cowok bisa nyanyi? Gak usah, cowok berburu gitu ya. Itu durung usum gombal tuh ya. Dulu. Nah iya, ya itu aja itu yang diperlukan laki-laki, bisa berburu, bisa berkelahi, ototnya gede gitu ya. Memang yang diperlukan ototnya aja gitu. Otot, akalnya nggak usah, ototnya aja. Itu disuruh berkelahi gitu. Disuruh perang gitu. Itu zaman pemburu pengumpul. Sementara perempuan itu di zaman pemburu pengumpul itu betul-betul pemikir. Memikirkan anaknya, yang laki-laki cowok nggak ada gitu. Nggak, cowok nggak ada lah gitu ya. Berburu aja. Nah, perempuan di gua atau di rumah atau di tempat tinggal, dia mikir, dia harus memanage makanan ini, harus diirit sampai laki-lakinya pulang lagi bawa buruan gitu. Ya. Terus kemudian dia mencari tambahan makanan yang bisa dimakan selain bahan bukuran. Nah, justru ya kecerdian perempuan di zaman itu yang membuat Homo sapien itu terus kemudian meningkat pesat. Perubahan otaknya itu bahkan sebelum Homo sapien, mereka mencari makanan-makanan alternatif lah yang justru membuat otak manusia itu berevolusi menjadi lebih bagus itu ya, lebih kompleks gitu. Makan kerang gitu ya, makan pemburu kan mana ada berburu kerang, nggak ada gitu. Itu perempuan aja yang gitu itu. Perempuan. Jadi perempuan itu manajer di rumah, dia tuh mengatur itu. Jadi keterampilan laki-laki dengan keterampilan perempuan itu dua hal yang berbeda. Sama-sama terampilnya, sama-sama cerdasnya. Tetapi kecerdasan laki-laki dengan kecerdasan perempuan itu sangat berbeda di zaman itu ya. Kecerdasan laki-laki. Laki-laki yang cerdas ya, yang bisa mencari buruan, terus dia bisa memprediksi ada predator, dia bisa memprediksi sebentar lagi itu ada badai atau enggak itu. Itu kecerdasan laki-laki, cerdas itu. Kemampuan yang dibutuhkan oleh laki-laki. Kecerdasan atau keterampilan perempuan beda lagi gitu. Dia harus bisa mengatur rumahnya, membuat barang-barang yang habis dimakan itu dibuang ya. Membuat entropi di sarangnya itu menurun ya. Nggak ada itu barang bau, nggak ada, itu harus dibuang jauh-jauh. Ngatur. Ya terus kemudian ngatur sarang itu. Maka itu kan saya pernah berbicara tentang kemampuan laki-laki hal dalam navigasi dan perempuan itu beda gitu. Laki-laki itu terbiasa dengan navigasi jarak jauh gitu. Sementara perempuan itu terbiasa dengan navigasi jarak dekat. Makanya jangan heran kalau ada perempuan nggak bisa baca peta gitu. Dari sononya nggak bisa gitu ya. Peta itu dibolak, balik diputer-puter, makin bingung dia itu. Sementara laki-laki cari kaos kakinya sendiri di rumah nggak ketemu gitu ya. Keterampilan dasarnya itu berbeda gitu. Itu selama 340.000 tahun otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Sehingga di zaman itu pun mengasuh laki-laki ya disiapkan untuk menjadi laki-laki di zamannya gitu. Ya.
mengasuh perempuan, anak kecil perempuan, ya diasuh, disiapkan untuk menjadi anak perempuan dan perempuan remaja, perempuan dewasa di zamannya. Gitu. Tujuannya apa? Loh, mereka itu supaya bisa bertahan hidup. Kita tujuannya untuk bertahan hidup. Gitu. Nah, ini adalah dulu, gitu ya. Ini adalah dulu. Jadi yang namanya pengasuhan anak laki-laki dan perempuan sangat berbeda, itu adalah pada saat zaman pemburu pengumpul, gitu ya. Nah, pada saat kemudian sekitar 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu kita memasuki yang namanya masa agriculture, ada peradaban di situ, gitu ya. Ada peradaban. Kita menetap, gitu ya. Itu kita menetap. Mulai gitu ya. Mulai terjadi revolusi. Revolusi apa? Revolusi kognitif. Kita mengenali dunia dengan cara yang berbeda, gitu ya. Selama 340.000 tahun, dikotomi itu udah gampang dibedakan. Laki-laki tugasnya berburu, perempuan tugasnya gitu ya. Nah, pada saat masa pemburu pengumpul selesai, masuk pada masa agriculture. Nah, itu tuh otak manusia jadi bingung itu. Nah, kalau kita membahas secara neuroscience, apakah yang begini itu bisa ditelisik? Bisa, gitu ya. Jejak-jejak kebingungan kita kira-kira 10 sampai 12.000 tahun yang lalu itu bisa kita amati dengan penelitian neuroscience itu ya, bahwa otak kita masih sama persis strukturnya, cara bekerja emosinya dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul. Sama persis. Orang kita masih satu spesies, sama persis itu ya. Respon sama, kalau kita emosi sama, cemasnya juga sama, gitu ya. Respon emosi nenek moyang kita memburu pengumpul dengan respon emosi kita sekarang sama itu. Bahwa yang namanya jatuh cinta itu adalah, ya jatuh cinta pada era sekarang itu, zaman memburu pengumpul itu ya sama dengan percumbuhan, persetubuhan itu, gitu ya. Itu sama dengan binatang-binatang yang lain, kita memahami itu ya. Hanya sekarang itu setelah manusia itu ngomong soal narasi, wah apalagi ada filsafat dan motivator-motivator, wes tambah kacau kabeh ya. Jadi kita melihat segala sesuatu seperti sebagaimana harusnya, bukan sebagaimana adanya. Nah, sekarang saya membahas bagaimana adanya, bukan bagaimana harusnya. Oke ya? Terserah kamu nanti mau mau ngasuh anakmu kayak apa, gimana terserah. Tapi pengasuhan itu kayak begini yang terjadi pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul. Nah, pada saat masuk di zaman agriculture sudah berbeda gitu. Yang tadinya manusia itu tadinya matriark, bukan patriark gitu ya. Homo sapiens itu di awalnya matriark, kayak gorila gitu ya, matriark gitu. Matriarki. Jadi perempuan itu lebih dihargai ketimbang laki-laki gitu ya. Jejak-jejaknya masih ada, terutama di Eropa. Ya, di Eropa itu barang-barang yang bagus gitu ya, yang bagus, yang bernilai itu kata ganti bentuk ketiganya itu she, perempuan gitu ya, perempuan gitu. Misalnya bulan itu she, matahari she. Bahtera shape itu ya gitu ya gitu. Dia jadi Mother Earth ya, bumi, ibu pertiwi, bapak pertiwi nggak ada. Ibu bumi, Mother Earth nggak ada, bapak bumi itu nggak ada. Jadi itu adalah jejak-jejak bahwa di satu zaman sebelum adanya laki-laki kakean gaya itu ya, cowok-cowok kebanyakan gaya itu cowok-cowok itu kebanyakan gaya aja. Secara individual orang dibilang cowok itu lebih kuat, enggak gitu. Tubuhnya cowok itu jauh lebih gampang mati ketimbang tubuhnya perempuan. Tapi jangan diadu berkelahi loh ya, gitu. Jangan diadu berkelahi itu. Tapi kalau misalkan effort dalam jangka panjang gitu, suruh kuat-kuatan ngangkat dalam waktu yang lama, perempuan itu lebih kuat itu. Lu coba itu perempuan itu 9 bulan barang berat badannya naik sampai 20 kilo ya, tenang aja dia itu sambil bekerja gitu. Cowok berat badannya naik langsung sesak napas, gampang mati gitu.
Itu laki-laki itu. Laki-laki itu memang gampang mati sebetulnya ketimbang perempuan. Ya, laki-laki itu gaya itu ya setelah ada budaya-budaya baru itu. Pemimpinnya lah laki-laki adalah pemimpinnya perempuan itu ya. Harganya laki-laki 2 kali perempuan. Yes, itu yang membuat laki-laki itu terhibur gitu ya. Perempuan jadi terus perempuannya juga jadi minder ngadepin laki-laki gitu. Ya, minder itu. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian itu maukah aku jadi imammu deh gitu gayanya itu. Aku jadi perempuannya aku gak sembahyang mas. Aku gak sembahyang. Nah itu ya yang begitu itu yang membuat berubah dan akhirnya yang jadi idenya sekarang itu adalah pada saat setelah masa yang namanya revolusi agriculture terjadi perubahan itu dan lama-lama antara laki-laki dan perempuan itu yang dibutuhkan itu bukan kemampuan dasarnya gitu, tapi apakah dia bisa mengembangkan keterampilan yang tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Misalnya penjahit gitu ya. Penjahit itu. Dulunya penjahit itu ya perempuan gitu. Dulu banget gitu ya. Ya. Dulu banget penjahit itu ya perempuan gitu ya. Perempuan. Kenapa? Yang jarum itu ya, penemuan jarum itu adalah penemuan yang bisa dikatakan lebih penting daripada penemuan roda gitu ya. Pengenalan manusia terhadap jarum itu lebih penting dari pengenalan manusia terhadap roda. Buktinya apa? Buktinya, coba dilihat ya di mumi-mumi piramid-piramid Mesir itu. Tidak ada roda, tapi mereka sudah kenal pakaian gitu. Nggak ada roda gitu. Nggak ada roda, sudah kenal pakaian. Udah kenal pakaian. Tidak ada roda, tapi sudah ada kapal-kapal dengan layar gede gitu ya. Yang paling penting adalah pada saat kita kenal api. Ya memang, manusia kenal api itu terus kemudian mempunyai revolusi kognitif yang pertama, revolusi bahasa. Kognitif karena bahasa. Itu paling penting, perubahan yang terjadi pada manusia. Yang kedua adalah masalah penemuan jarum itu. Dengan jarum itu, kita itu jadi bisa menempelkan satu kulit dengan kulit yang lain dipakai sebagai baju gitu ya. Gitu. Dengan jarum pula kita bisa membuat tenda yang digulung. Tanpa tenda kita itu tidak mungkin nenek moyang kita itu menyeberangi padang es dari misalnya dari mana? Dari daerah subtropis ke arah yang kutub sana itu nggak mungkin menyeberangi lautan es, tidak mungkin itu. Tidak mungkin menyeberangi yang namanya tempat-tempat dingin itu kalau tidak ada tenda. Di tempat panas pun tidak mungkin tidak ada tenda yang bisa digulung. Dan kemudian, membuat tenda itu perlu yang namanya jarum. Gitu. Dan tidak mungkin juga itu. Kita itu, orang dulu itu membuat layar dari apapun lah. Dari kulit, dari apa gitu. Kalau tidak ada jarum gitu. Dan yang menemukan jarum, hampir pasti perempuan itu. Hampir pasti gitu. Kemungkinan kecil laki-laki itu menemukan jarum itu. Kenapa? Jarum bisa terbuat dari apa waktu itu? Yang paling mungkin, yang paling besar kemungkinan hampir pasti ya dari tulang itu. Nah, ibu-ibu yang habis makan, terus kemudian harus membersihkan sisa-sisa makanan, habis mukuli termasuk tulang itu kan dipukuli supaya dimakan sungsungnya. Gitu. Ya, dipukuli makan. Nah, serpian tulang itu mengenai tangannya perempuan yang membersihkan itu lah, mikir dia, berarti yang namanya tulang kecil ini bisa melubangi kulit gitu. Nah ini bisa digunakan untuk menyambung kulit dengan kulit yang lain. Nah ini hampir pasti ini perempuan lah ini, nggak mungkin laki-laki kayak gitu. Laki-laki kan gayanya tok aja, wah pinter berburu gitu ya. Disuruh dondomi ya gak iso ya. Gak iso dondomi itu, gak bisa tuh ya. Tapi ada kemungkinan ya dok, ada kemungkinan nggak jarum itu ditemukan karena duri, dari duri tanaman. Mungkin ketusuk
Ya, Berarti dia ya laki-laki nggak berpikir kayak mungkin nggak. gitu, nggak. Ya, kalau itu terjadi pada laki-laki, laki-laki kan nggak mikir kayak gitu, gitu. Laki-laki ketusuk ya, pura-pura nggak ketusuk, pura-pura nggak sakit. Tahu-tahu besok cantengan, lusa mati, gitu. Gayanya laki-laki kayak gitu, gitu. Laki-laki nggak pernah berpikir gitu. Wah, aku ketusuk. Ya beda. Dulu apa namanya? Dulu tahun 70-an itu ada film tentang Homo sapien awal, ya, Homo sapien awal. Namanya Korg, ya, Korg, Korg, ya, Korg 80.000 BC, Korg, KORG, 80.000 sebelum Masehi. Nanti mungkin di YouTube itu ada Korg, KORG 80.000 tahun sebelum Masehi. Itu ada, itu film itu ada. Cuman ya film ini misoginis ini. Penemuan itu dari pinternya Korgnya itu bukan istrinya, bukan siapa. Jadi cowoknya itu pinter itu. Oh, segala sesuatu yang bahkan menemukan apa namanya perahu itu si Korg. Pokoknya dia itu kayak film ngaco lah itu ya. Aku nonton film itu kudu tak sawat ae TV-ne. Woi, opo iki. Ini meracuni itu, seolah-olah laki-laki itu penting banget gitu itu ya. Padahal sejak tahun itu aku sudah tahu sih sebetulnya. Ini laki-laki kayak gini tuh ya gara-gara itu loh, apa namanya, penunggu pohon cipluan itu gitu-gitu yang membuat dunia itu jadi patriark gitu. Dulunya matriark gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi dikotomi itu memang betul-betul pengasuhan yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu betul-betul berbeda gitu ya. Itu betul-betul berbeda antara laki-laki dan perempuan, itu betul-betul berbeda. Nah sekarang lebih dari yang namanya lebih dari awal-awal zaman agriculture gitu ya. Agriculture sudah lewat. Terus kemudian ada fase yang namanya revolusi industri. Revolusi industri itu juga sudah mengubah banyak hal. Nah, revolusi industri belum sampai 200 tahun ya toh. Ada apa? Oh, inilah adalah Korg 70.000 ya. Korg 70.000 BC ada itu. Ya itu film jengkelin itu. Saya nonton cuma beberapa kali, 8 kali itu. Habis itu film nggak play ya itu. 70.000 BC, 70.000. Ya, jadi itu menggambarkan manusia Homo sapien di 70.000 tahun yang lalu gitu. Itu adalah Korg 70.000 BC. Betul. Ya itu Tauku The Flintstone, Dok. Wah, aku tambah mana? Flintstone itu ya membuat orang yang bodoh makin bodoh ya, lihat Flintstone itu gitu. Itu orang bodoh makin bodoh ya gara-gara lihat Flintstone itu. Lah masa ada Homo sapien tuh bareng sama dinosaurus gendeng ini itu ya. Enggak ada itu. Bayangin nggak ada manusia bareng sama dinosaurus. Ya, koclok banget lah ini film ya gitu. Ya. Itu ya gitu ya, ini nah pada saat kita itu memasuki era setelah melalui era agriculture terus masuk ke era revolusi industri ya, terus kemudian belum 150 tahun kita memasuki yang namanya revolusi ilmu pengetahuan gitu. Nah, di ilmu pengetahuan itu terjadi perombakan besar-besaran dalam pengetahuan kita yang menjungkir balikkan keyakinan gitu ya. Menjungkir balikkan keyakinan itu ya. Sekali lagi ya, sains itu tidak anti agama. Sains itu tidak ingin merusak agama gitu ya. Sains itu tidak bertendensi menghancurkan agama. Kalau ada agama yang hancur karena sains, itu collateral damage saja, itu efek samping gitu, nggak ada gitu ya, nggak ada. Sains itu anti agama loh, sains itu nggak anti apa-apa, nggak bagi sains itu nggak penting agama, nggak penting belas gitu ya itu. Jadi kita itu jangan menganggap sains itu anti agama, tapi kalau ada agama yang rusak gara-gara sains, itu efek samping ya, bukan maksudnya gitu, kayak gitu ya. Itu gitu ya. Jadi balik lagi
pada saat kita itu sekarang mengetahui, pada saat apa namanya, pada saat pengetahuan ilmiah kita paham, pengetahuan ilmiah itu ya, pengetahuan ilmiah tahun 60-an itu. Ya, pengetahuan akhirnya ditemukan bahwa loh, ternyata perempuan laki-laki manusia Homo sapiens defaultnya adalah perempuan. Loh, ya gitu. Loh, jadi mamalia ini defaultnya perempuan. Laki-laki sampai umur 8 minggu di dalam kandungan, semua bentuk kelaminnya, jenis kelaminnya perempuan. Otaknya juga otak perempuan gitu. Glodak gitu ya. Aku baca buku baru tahun 86, Pak. Baru tahun 86. Aku itu sudah hampir lulus dokter, sudah di kedokteran beberapa tahun. Baca buku itu, baca ada di majalah Science yang namanya laki-laki itu adalah perempuan yang salah hormon. Ini apa-apaan ini? Terus aku baca ya, Wim ya. Lah, ini ilmiah tuh gitu. Nah, ternyata dokter itu juga nggak banyak yang tahu soal itu. Gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak penting itu. Dokter itu bukan saintis kok. Dokter itu tukang. Saya juga tukang bedah gitu ya, tukang bedah saraf. Tapi ya terus nyambi jadi saintis gitu ya, nyambi. Tapi pekerjaan saya sebagai dokter itu adalah handyman itu. Nah, saya kira Intel, Dok. Apa? Intel nyambi dokter ya. Intel nyambi dokter. Lambemu ya tak dondomi kan ngono. Lambemu sing rada tertib iki lek ngomong. Ya wis. Ya iku. Nah, sekarang kita balik ya itu bahwa pengetahuan ilmiah menunjukkan bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan semua mamalia termasuk manusia defaultnya itu adalah perempuan itu. Mamalia yang jadi laki-laki itu karena salah hormon gitu. Datangnya kromosom Y atau gen SRY itu yang mengubah, kita udah pernah ngomong kayak gitu. Nah, itu yang membuat otaknya janin yang tadinya itu semua perempuan sebagian berubah jadi laki-laki gitu ya. Jenis kelaminnya yang awalnya perempuan semua ada sebagian yang berubah jadi laki-laki. Ini adalah pengetahuan kita pada saat revolusi ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita juga sudah mulai makin paham bahwa sebetulnya setelah kita itu hidup dalam setelah agriculture, hidup dalam yang namanya peradaban itu dikotomi tugas itu hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada gitu ya. Jadi yang laki-laki jangan gaya-gayaan, yang perempuan ya jangan sok-sokan gitu ya. Perempuan itu maunya emansipasi. Giliran angkat-angkat beras nggak mau gitu. Itu tugasnya laki-laki gitu. Emang ya, ini ya SJW perempuan sama SJW cowok ini sama-sama cocoknya itu sama-sama pengen tak lombok. Ngomong itu kenemen. Sama-sama nggak teli dek ya. Nah ya, memang pasti perempuan juga ini. Begitu angkat-angkat botol, angkat-angkat batu nggak mau. Itu kan tugasnya laki-laki gitu ya. Giliran yang lain itu nyocot gitu. Yang laki-laki juga gitu ya. Jadi sebetulnya, tapi kalau dikotomi itu sudah nggak ada gitu. Dikotomi itu sekarang sudah nggak ada. Jadi pertanyaanmu tadi yang di awal tadi tak jawab ke menit 36 ini. Setelah ngomong ngalor ngidul nggak jelas ini ya. 36 menit ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu. Hanya untuk jawab pertanyaan cucu kowe iki tentang yang tadi gitu ya. Ya itu tentang yang tadi. Cucu kowe tadi, lambene kowe tadi itu sebetulnya sekarang yang namanya pengasuhan laki-laki dan perempuan itu meskipun di tengah jalan nanti ada perbedaan kecenderungan berperilaku gitu ya. Tetapi pengasuhannya sama gitu. Pengasuhannya sama. Pengasuhan dasar-dasarnya sama. Dan pengasuhan dasar-dasar sama itu yang diperlukan sekarang tujuannya adalah untuk berkolaborasi. Tentu beda kalau
pengasuhanmu mengikuti gayanya Afghanistan sama Mesir, ya beda ya. Beda lokasi, beda pengasuhan juga. Beda. Ini kalau kita kan ngomong itu yang berdasarkan neuroscience itu sarannya bagaimana? Karena tujuan kita hidup ini adalah menurunkan entropi di muka bumi, entropi. Dan entropi itu makin bisa kita turunkan kalau semua manusia itu bisa bekerja sama bareng gitu. Semua manusia tanpa kecuali, sekarang ada 8 miliar lebih manusia. Kalau 8 miliar lebih manusia itu berkolaborasi, entropi di muka bumi atau di permukaan bumi atau di kehidupan kita itu akan turun gitu ya. Nah, itu yang sekarang adalah idenya dulu bagaimana membuat yang namanya bedes-bedes cilik itu bisa belajar berkolaborasi instead of alih-alih berkompetisi gitu ya. Tentu beda bahwa di negara-negara tertentu, di komunitas-komunitas tertentu masih yang namanya mengedepankan caranya berkompetisi. Iya gitu. Kamu itu sudah bandingnya karo tonggone. Iya, kamu sudah SD nggak hafal itu alih kelas tuh, itu masih TK itu juz amma udah hafal gitu. Jadi dirangsang untuk berkompetisi gara-gara juz amma, sama-sama nggak tahu artinya itu. Gara-gara juz amma itu podo ambek ngapalno primbon. Lho, hafal primbon, kamu nggak hafal gitu. Sama-sama kayak gitu. Ya itu. Tapi di suatu zaman hal yang seperti ini sangat diperlukan gitu ya. Di awal-awal sampai kira-kira pertengahan abad ke-20 yang namanya kompetisi, semangat kompetisi itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Betul ya. Berkompetisi itu sangat dibutuhkan pada saat yang namanya sumber daya itu sangat rendah gitu. Kompetisi itu penting. Memberikan kesan kepada anak bahwa kamu punya musuh, itu penting dulu. Dulu penting banget. Karena pada saat anak-anak terus kemudian diberikan kesan bahwa kamu punya musuh, dan musuh itu akan bisa menyerang kamu gitu. Ini penting ya, pada saat kelompok kita, komunitas kita, gerombolan kita itu kurang sumber daya, kita bisa memerintahkan golongan kita, ayo kita serang kampung tetangga. Itu mereka itu pendusta, penunggu pohon cipluan. Ayo kita serang gitu. Itu penting itu. Itu penting. Jadi jangan salahkan bahwa indoktrinasi atau doktrin-doktrin yang mendukung atau memberikan semangat kita itu bekerja rela mati itu pernah sangat penting di zamannya itu. Jadi kalau kamu tanya lagi pola pengasuhan kita sekarang dengan pengasuhan zaman dulu yang diperlukan sudah berbeda gitu. Ya. Kalau sekarang itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, ya, berkolaborasi. Bekerja sama itu bukan bekerja bareng, bukan itu. Berkolaborasi itu adalah ayo kita sama-sama kerja, bukan itu gitu ya. Bekerja sama itu misalnya bukan sama kerja. Lihat aja itu di mana kerja dong ya. Kerja. Lo itu ya nggak apa-apa kerja. Cuman gini ya, kalau misalkan itu lo satu jualan keripik, jualan keripik semua lo ini bukan kerja sama, namanya saingan jadinya. Gitu. Tapi kan beda. Dok, satu keripik singkong, satu keripik pisang, satu keripik beda. Podo, sak merek-mereknya podo, ngono lho. Ya, itu yang jadi persoalan. Nah, sekarang itu adalah yang namanya kerjasama itu adalah share, saling berbagi. Itu kerjasama. Nah, sekarang kita paham sehingga sejak akhir abad ke-20-an itu ya, akhir 20-an itu negara-negara yang sudah memahami soal ini, terutama tahun 90-an akhir yang mereka paham bagaimana cara otak bekerja dan membuat kita itu bisa bekerja sama, nah mulai bagaimana membuat anak itu bekerja sama. Sampai umur 9 tahun tidak ada ujian gitu. Nggak ada ujian gitu. Nah, mereka tuh prinsip-prinsipnya itu prinsip-prinsip dasar dan permainan itu. Kenapa?
Mamalia itu seperti binatang-binatang yang lain juga. Pendidikannya, pengasuhannya dengan bermain. Misalnya, kalau kita melihat harimau itu, bagaimana harimau mengajari anaknya berburu, itu dengan permainan. Gitu ya, itu. Itu ya. Saling menerkam, itu dalam permainan. Tidak ada anak harimau membunuh anak harimau yang lain, itu nggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya manusia setelah diberi indoktrinasi macam-macam. Anaknya orang bisa membunuh anaknya orang lain. Itu tidak terjadi pada binatang lain gitu ya. Macan itu latihan berburu itu singa misalnya satu kelompok latihan berburu ya bermain, tampar-tamparan tapi itu bermain. Gigit-gigitan bermain, gak gigit sungguhan itu. Itu bermain. Bagaimana yang namanya serigala juga gitu, serigala saling menggigit itu. Tidak ada lah serigala itu makan serigala lain, gigit serigala lain, bunuh serigala lain, itu nggak ada. Jadi yang namanya homo homini lupus itu dobos itu ya, nggak ada itu. Serigala itu nggak bakalan dia itu membunuh makan serigala lain itu nggak ada itu, nggak ada. Dia nggak ada itu manusia homo homini lupus itu. Dan itu dengan gayanya kita ngomong homo ini lupus. Manusia adalah serigala. Yang enggak lah. Serigala itu kalau habis makan ayam ya udah selesai itu. Kalau manusia itu 1,5 triliun ditumpuk gitu ya. Enggak ada kenyangnya gitu. Bilangnya serigala binatang buas. Apaan ya buasan kamu? Kamu yang makan binatang, makan tumbuhan, makan jamur, makan bakteri kamu makan juga gitu. Buasan mana? Ya buasan kamu gitu. Aku juga maksudnya gitu. Itu ya, gitu. Nah, kembali lagi ke pengasuhan tadi, pengasuhan cewek cowok sekarang nggak ada bedanya gitu ya. Nggak ada bedanya, tidak dibedakan gitu. Tidak dibedakan di negara-negara yang sudah maju gitu ya. Pengasuhan cewek cowok itu tidak ada bedanya. Cowok bisa saja nanti jadi desainer gitu ya. Ya, bisa jadi desainer, jadi juru rias, nggak apa-apa itu. Bisa lebih bagus dari cewek itu. Ceweknya bisa menjadi misalkan insinyur komputer, bisa itu. Bahkan yang hitung-hitungan Apollo mendarat di bulan, itu perempuan loh itu. Perempuan nih. Komputer waktu itu belum seperti sekarang, tapi yang ngitung itu komputasi itu cewek itu ya. Cewek itu perempuan itu. Nah itu yang begitu sejak adanya pengetahuan revolusi pengetahuan ilmiah, tidak ada dikotomi laki-laki dan perempuan dalam tugas. Hanya saja yang diperlukan adalah seawal mungkin kita itu bisa mengetahui bakatnya itu apa gitu. Itu kalau lebih awal tahu lebih bagus itu ya. Oh, bakatnya ini nyolong, ya jangan diajari nyolong gitu ya itu. Ya, karena kalau yang bakat begitu, bakatnya harus diredam gitu. Itu merugikan itu. Kalau bakatnya bagus, bakat main band gitu ya dilatih, tapi ini bakatnya nyolong ini. Ya udah dilatih itu kan salah satunya ya yang namanya bakat nyolong yang dipendam itu adalah yaitu tadi kalau menemukan barang orang mereka tidak ngambil itu. Tidak ngambil. Jadi sejak TK, sejak playgroup malahan ya, sejak playgroup mereka itu dilatih simulasi kalau ada barangnya orang lain itu tidak boleh diambil. Tidak boleh dipegang itu. Tidak boleh dipegang itu ya. Tidak boleh dipegang. Itu. Tidak boleh dipegang. Jadi orang yang bakatnya nyolong pun nggak muncul bakatnya itu. Dari kecil sudah dilatih kayak gitu ya. Wah, kalau bakat nyolong itu ada. Gitu. Tapi kalau bakat nyolongnya itu diredam, ya nggak bakat seperti gini loh. Kalian bakat gitar tapi tidak dikenalkan gitar seumur hidupmu. Gitu. Nah, ya nggak bisa kamu gitaran itu. Ya. Sama dengan orang bakat nyolong itu ya. Terus kemudian itu diredam betul-betul dia dari kecil latihan tiap hari itu tidak memegang barang orang lain. Lah bakatnya nggak muncul gitu. Tapi kalau bakatnya bakat-bakat yang bagus ya, yang diperlukan ya itu dikembangkan. Tetapi pengasuhan sama itu. Prinsip-prinsipnya itu misalkan satu ya, kalau kita menemukan petunjuk ikuti secepatnya itu ada aturannya. Rule number 1 gitu ya. 2,
kalau ada orang lain ngomong, saya tidak, gitu. Itu diomongkan tiap hari dan sederhana. 3, saya akan mengambil pilihan yang cerdas dan aman, gitu. Itu yang apa namanya, yang diomongkan tuh hal-hal yang bisa dilakukan sehari-hari, bukan pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan pramuka. cinta alam dan kasih sama manusia. Itu ditanya, gimana kamu kasih sayang sesama manusia, cinta alamku ya apa, gak ngerti itu. Patriot yang sopan dan kesatria, iku patriot iku apa, kesatria iku apa, gitu ya. Habis gitu ya, Pak rela menolong dan tabah, ya apa. Kalau enggak, kita tuh enggak pernah dilatih untuk menolong, yang enggak bisa. Rajin, terampil dan gembira. Apaan rajin itu? Enggak pernah disuruh rajin itu. Hemat, cermat, dan bersahaja. Enggak pernah diajari berhemat gitu. Disiplin, berani, dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini gendruwo tak menungso. Nah, jadi dewa, Dok. Dewa pun nggak begitu itu. Kalau ada itu ya itu. Kalau ada itu. Bukan hanya diomongkan dan diteladankan. Yang diomongkan itu hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Bukan bisa dihafal, bisa dilakukan. 1, saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat. Jadi kalau ada petunjuk cepat ke kiri gitu. Ada petunjuk ke kanan, harus kanan gitu. Sehingga dia terlatih untuk setiap ada petunjuk itu diikuti petunjuknya. Bukan terus kemudian dilarang masuk, nggak apa-apa, bapakku penggede, bapakku eselon 3, duitnya banyak. Nggak gitu itu. Itu karena kita tidak dilatih gitu ya. Kalau ada orang ngomong, saya tidak gitu. Dengerin gitu. Makanya kamu lihat itu di Piala Dunia itu, Piala Dunia itu. Ian Rush, kamu tahu Ian Rush? Legenda itu ya. Legenda itu. Didakwai sama orang Doha. Meneng diem. Iya gitu ya. Ajaib pokoknya. Nah, tapi ya diem ya. Pokoknya kalau ada orang ngomong dia diem. Perkara setuju nggak apa-apa, pokoknya diem gitu. Kalau sudah selesai ngomong baru ngomong gitu ya. Itu, nah ini yang apa namanya? Ini adalah yang terjadi, yang dilakukan parenting gitu ya. Tetapi sekali lagi, parenting itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tidak hanya dilakukan oleh guru, tapi oleh semua yang ada dalam komunitas gitu. Ya, tidak itu. Kita tidak dididik dan diasuh oleh orang tua dan guru saja. Kita diasuh oleh komunitas gitu. Jadi anak-anak sekarang itu ya diasuh oleh Mama Dede, Ustadz Maulana, gitu ya. Iya, itu pengasuhan itu. Mereka mendengarkan apa yang dibilang. Diasuh Twitter, diasuh Instagram, gitu. Gitu. Nah, gitu. Makanya di negara-negara tertentu itu anak kecil-kecil tidak dipaparkan dengan begituan. Terpapar pun nggak penting-penting amat karena yang apakah itu indoktrinasi? Iya, indoktrinasi. Anak diindoktrinasi supaya tidak bermusuhan. Anak diindoktrinasi supaya apa? Supaya mengikuti petunjuk. Anak diindoktrinasi supaya kalau ada orang ngomong nggak ngomong, itu diindoktrinasi. Hanya saja pada perjalanannya mereka diberitahu itu. Mereka diberitahu. Kenapa kita harus begini? Kenapa harus begini? Ada rasionalnya, gitu ya. Makin dewasa, mereka makin paham. Kenapa harus membuang sampah di tempatnya, gitu ya. Bukan dikasih tahu, tapi terus nggak pernah dilatih, gitu. Wes, Wim. Ayo, wes. Oke, Dok. Wes, saat jam. Dok, langsung, Dok. Ini, Dok. Biasanya pertanyaan sering diulang, Dok. Apakah beda otak laki-laki dan perempuan? Gini. Otaknya sama gitu ya. Otaknya sama-sama otak manusia gitu ya. Hanya saja apakah konstelasi otak perempuan dan laki-laki berbeda? Iya, pada dasarnya berbeda. Kenapa? Karena selama 340.000 tahun tugas laki-laki dan tugas perempuan itu berbeda. Lah ya, sama aja aku nanya. Otot laki-laki sama otot perempuan beda nggak?
Beda gitu ya, beda. Rambutnya laki-laki sama rambutnya perempuan beda enggak? Beda. Kalau perempuan itu rambutnya nggak tumbuh di sini gitu ya, nggak tumbuh. Ya, nggak tumbuh. Tapi ada yang tumbuh. Contohnya Iis Dahlia itu tumbuh. Gitu. Iya. Nggak popo. Gitu. Tapi pada umumnya perempuan nggak punya brengos gitu. Pada umumnya perempuan nggak jenggoten gitu. Itu pada umumnya. Tetapi ada yang begitu. Sama. Otak perempuan dan laki-laki pada dasarnya berbeda. Kenapa? Karena selama 340.000 tahun tugasnya itu betul-betul beda gitu. Hanya saja sekali lagi bakat itu di tengah. Nggak bakatnya perempuan itu angkat besi ya. Kalau perempuan itu dilatih angkat besi, kowe miku kalah itu loh. Ya, perempuan itu tidak dirancang untuk berantem berkelahi. Tapi kalau ada perempuan latihan karate sampai dan 3 dilawanin kowem ya 1 jurus mati kowem ini gitu. Ya. Loh, nggak bakat-bakatnya kalau dilatih itu ya beda gitu ya. Perempuan main tinju tuh ya, dilatih sama kowem ini laki itu. Ada perempuan yang sebetulnya nggak bakat tinju, dilatih tiap hari 8 jam di ring itu, ditemuin sama kowem, matilah kowem ini gitu ya. Itu pada dasarnya. Jadi memang berbeda, tetapi kalau yang namanya pelatihan itu, yang namanya pengasuhan itu adalah melatih, gitu. Membiasakan itu. Segala sesuatu itu dibiasakan. Orang itu tidak akan nggak nyolong kalau nggak pernah dibiasakan untuk tidak nyolong, gitu ya. Dihimbau itu. Himbaunya jangan pamer. Ya. Meskipun mereka itu dihimbau nggak nyolong, tuh, tapi kalau nggak pernah dilatih, ya nyolong gitu. Ya nyolong. Itu jadi persoalan ya di akhir-akhir ini. Ya, tapi apakah yang nyolong-nyolong itu lebih bagus dari yang nggak nyolong? Ya enggak sih, gitu. Beda aja. Yang satu nyolongan, yang satu enggak, gitu. Ya. Itu, iya bener, gitu. Jadi sebetulnya secara evolusioner, bagus mana yang nyolongan dengan yang tidak nyolongan, gitu. Enggak ada yang lebih bagus kalau ditinjau dalam sudut evolusioner. Ada. Jangan-jangan nanti yang membuat manusia itu bisa bertahan selama lebih lama, jangan-jangan yang nyolongan. Itu nanti, itu nanti. Hanya saja sekarang kalau kita melihat prinsip moral secara umum ya, prinsip moral kebaikan universal, ya nyolong itu nggak baik gitu ya. Bukan masalah benar salah ini, masalah baik dan buruk ya gitu ya. Oke. Terus untuk biasanya kan banyak itu yang memberikan kajian bahwa anak cewek itu katanya lebih cepat berkembang otak kirinya, kalau yang cowok itu yang tak stop dulu ya. Udahlah, yang namanya otak kiri, otak kanan itu buangan di tempat sampah, nggak ada itu ya. Nggak ada berkembang otak kirinya. Lah kamu kira sebelah otak kanannya itu terus lumpuh gitu apa? Jengkelin banget itu otak kiri, otak kanan itu. Bahwa otak kiri bekerja secara berbeda dengan otak kanan, iya. Tapi tumbuhnya bareng, tidak ada yang lebih dominan gitu. Ya, itu ono sing ngomong ngono kudu tak plester cangkem wem gitu. Terus zaman kayak gini masih jualan otak kiri dan otak kanan, dan kalian ini masih seneng aja gitu. Ibu-ibu dok mesake darane anak durhaka. Lah iya iku. Wes iku aku lek ono mama itu. Otak kiri otak kanan kudu tak lakban ae cangkeme. Oke, Dok. Terus ini Dok, yang terakhir yang terakhir nih. Apa perempuan lebih bisa tahan rasa sakit, Dok? Enggak, kan jari ini enggak ada sama. Enggak ada. Enggak beda. Ya menahan rasa sakit itu gini loh ya. Menahan rasa sakit itu jangan dikira ada orang yang bisa menahan rasa sakit itu lebih bagus dari yang enggak. Salah itu. Justru rasa sakit itu adalah tanda bahwa kita itu alarm bahwa tubuh kita ada ancaman rusak pada tubuh kita gitu. Sehingga kita menghindari hal-hal yang sakit itu gitu. Kalau ada asumsi
perempuan itu lebih gampang menahan sakit dari laki-laki. Kata siapa? Itu. Lah itu melahirkan. Lah ya memang aja lah perempuan nggak lah, ya laki-laki nggak melahirkan gitu. Tetapi kalau misalnya kena panah, sakit di jalanan itu ya laki-laki lebih kuat. Jadi sebetulnya istilahnya daya tahan terhadap nyeri, daya tahan terhadap nyeri itu tidak ada bedanya gitu. Bahwa ada threshold atau batas ambang batas nyeri itu ada masing-masing orang beda, ada yang thresholdnya itu ambangnya tinggi atau rendah, ada orang yang terkena nyeri sedikit itu dia sakit banget, ada orang yang kena itu biasa-biasa, tapi itu bukan masalah laki-laki perempuan, tapi individu per individu. Tapi rata-rata laki-laki dan perempuan dalam respon rasa sakit itu sama. Wem, 9 sudah kurang 2 menit. Bisu kon Wem, bisu Wem. Bisu Wem. Oh iya. Kan mau bulan yang sangat suci, Dok. Oh iya. Ketok libur sebulan. Libur sebulan deh, Dok. Serah. Ya udah. Soalnya Rais tidak ada ruangan yang kedap suara, Dok. Masuk jam 10 lah. Ya. Nggak ada ruangan yang kedap suara. Itu masjidmu kon gimana? Buyar dhisik selama 1 bulan ini. Aduh, menghargai kita gitu kan. Ya, menghargai live kita. Oke, Dok. Makasih Dokter malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Salam bahagia untuk kita semua.